perhatikan di sini, padi bulir bulat berbatang tinggi disilangkan dengan padi bulir panjang berbatang pendek. Nah, di sini ditentukan yang bersifat dominan adalah bulir bulat dan batang tinggi. Nah, maka di sini agar lebih mudah kita pisahkan dulu setiap sifatnya ya. Di sini ada 4 huruf. Yang pertama huruf B besar, kemudian ada huruf B kecil, ada huruf T besar, dan ada huruf T kecil. Nah, B besar ini untuk bulat, kemudian B kecil ini untuk panjang, selanjutnya T besar ini untuk tinggi, dan T kecil ini untuk pendek. Teman-teman perhatikan di sini untuk yang berhuruf kapital, maka ini adalah sifat dominannya. Kemudian yang ditanyakan adalah F1. Maka kita mulai dari parental. Maka parentalnya di sini B besar, B besar, T besar, T besar, disilangkan dengan B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Nah, maka kita membutuhkan gamet. Gametnya adalah kita pisahkan masing-masing B besar, T besar, dan B kecil, T kecil. Kemudian kita masuk ke filialnya, maka kita buat tabel. Gamet ini kita letakkan di bagian samping, kemudian gamet yang satunya kita letakkan di bagian atas. Maka di sini kita bisa menghitung filialnya. Kita gabungkan B besar, B kecil, T besar, T kecil. Maka tanaman F1-nya adalah B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, ini sifatnya kita tinggal lihat. B besar, B kecil, maka ini akan memunculkan bentuk bulat ya, ada sifat dominannya. Maka ini kita tuliskan bulat dan tinggi. Jadi nanti seluruh F1-nya akan memiliki bentuk bulat dan berbatang tinggi. Untuk contoh soal yang kedua, di sini sudah diinformasikan bahwa biji kuning dominan terhadap biji hijau, kemudian biji kisut lemah terhadap biji bulat ya. Maka kita tuliskan seperti tadi, kita tuliskan di sini ada 4 huruf. Huruf K besar, huruf K kecil, huruf B besar, dan huruf B kecil. Ingat, yang huruf kapital adalah sifat yang dominan. K besar untuk kuning, K kecil untuk hijau, selanjutnya B besar untuk bulat, dan B kecil untuk kisut. Nah, yang ditanyakan adalah tanaman berbiji bulat berwarna kuning ini disilangkan dengan tanaman berbiji kisut berwarna hijau. Akan menghasilkan keturunan dengan fenotip kisut warna kuning sebesar. Nah, maka kita masuk ke dalam parentalnya. Parentalnya adalah bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau. Kita tuliskan di sini bulat kuningnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Kita silangkan kisut hijau, kisut hijau. Maka B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, kemudian kita hitung gametnya. Perhatikan di sini untuk kromosom yang pertama ini adalah heterozigot, maka kita tuliskan terpisah B besar, B kecil. Kemudian kromosom selanjutnya hanya satu ya, homozigot, maka terbentuk 2 gamet. Dan untuk parental yang satunya B kecil, K kecil. Maka untuk F1-nya di sini kita masukkan ke dalam tabel. Gamet yang satu kita letakkan di bagian samping,
B besar K besar, B kecil K besar, kemudian gamet yang lain kita letakkan di bagian atas, B kecil K kecil. Maka di sini akan terbentuk dua anak ya. Anak yang pertama adalah B besar B kecil K besar K kecil, kemudian B kecil K besar K kecil ya. Yang ditanya adalah kisut kuning berapa banyak. Nah, kisut kuning bagaimana cara taunya? Kisut kita lihat di sini. Kisut itu B-nya kecil, kuning ini K-nya besar. Berarti kita cari formasi gen yang tersusun dari B kecil ya. Kemudian ada salah satu huruf kuningnya ini ada yang K besar nih. Kita lihat dari sini, maka yang tepat adalah bagian ini ya. B kecil K besar K kecil. Kenapa bukan yang satunya? Karena yang satunya dia B besar B kecil, bukan ya. Ini berarti menandakan salah satu anaknya itu adalah bentuknya ada yang bulat. Nah, berarti kisut kuningnya berapa banyak? Ada di sini 1. Kita tuliskan di sini 1/2 dikali 100%, maka 50%. Baik, contoh soal yang ketiga. Di sini disilangkan antara tanaman terong berwarna ungu berbatang pendek. Sudah ada genotip parentalnya, U besar U kecil T kecil T kecil, dengan terong berwarna hijau berbatang tinggi, U kecil T besar T kecil. Seperti tadi, seperti biasa kita tuliskan dulu huruf U, dan ada huruf T. U untuk ungu, U kecil untuk hijau, kemudian T besar untuk tinggi, T kecil untuk pendek. Selanjutnya kita masuk ke dalam parental, kita tuliskan terong ungu pendek, kita silangkan dengan terong hijau tinggi. Kita tuliskan genotip yang sudah diketahui. U besar U kecil T kecil T kecil disilangkan dengan U kecil T besar T kecil. Maka gametnya di sini U besar U kecil dan T kecil T kecil. Sedangkan gamet untuk parental yang satunya U kecil T besar T kecil. Maka U kecil T besar U kecil T kecil. Nah, untuk filialnya kita tinggal masukkan ke dalam tabel ya. Untuk gamet yang satu kita letakkan di samping, untuk gamet yang lain kita letakkan di bagian atas. U besar T kecil, U kecil T kecil, U kecil T besar, dan U kecil T kecil. Maka akan terbentuk 4 anak ya di sini. U besar U kecil T besar T kecil, U besar U kecil T kecil T kecil, U kecil T besar T kecil, U kecil T kecil T kecil. Yang ditanyakan adalah terong warna ungu berbatang tinggi, ungu tinggi. Maka formasi genotipnya, ungu itu U-nya besar, tinggi ini T-nya besar. Maka yang mengandung kromosom U besar dan T besar pasti akan terlihat fenotipnya ungu dan tinggi. Kita lihat dari tabel di samping. U besar T besar ini berarti 1. Ini bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Berarti hanya ada 1. Berapa banyak? 1 anak.